Perkenalkan, nama saya Dio Hakumera dengan ujung NIM 101 dari kelas L1. Jadi di sini saya akan membuat pembahasan tentang operasi band dan cropping. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan membuat tutorial untuk operasi band dan cropping. Nah, sebelum kita mengolah data, kita harus mendownload datanya terlebih dahulu dengan cara pertama kita masuk ke web USGS nya. Kalau sudah seperti ini, dia akan tulis logout dan nama kita, berarti itu sudah kita sudah login ke websitenya. Selanjutnya saja kita akan mencoba untuk mendownload datanya. Di search kriteria kita pilih select geocoding method, ini kita ganti pad and row. Nah, untuk pad and row ini kita bisa cari sendiri di Google, misalnya pad and row Indonesia. Nah, tentunya seperti ini. Berhubung pulau saya itu di antara sini, kita lihat saja. P itu berarti padnya dan R itu adalah row-nya. Nah, ini untuk lebih jelas dan lebih mudahnya. Berhubung pro saya di sini, jadi saya akan memasukkan pad and row-nya 110 dan row-nya 59. Itu saja di sini 110 dan sini 59. Setelah ini kita klik show, tunggu. Nah, dia akan memunculkan titik seperti ini. Lalu ke dataset, scroll ke bawah, cari tulisan Landsat dan pilih Landsat Collection 2 level 2. Lalu centang yang pertama ini, Landsat 8 sampai 9 ini. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke search kriteria, lalu masukkan waktunya. Ini terserah, tapi jangan dari BD5. Lalu ke cloud cover ini kita bisa mengcustom ketebalan awannya. Kita pilih yang di bawah 20%, misalnya 15. Setelah itu kita klik reso dan tunggu. Nah, ketika sudah seperti ini kita pilih saja mau yang mana, lalu klik download option ini, tunggu. Nah, setelah itu kita klik product option dan klik saja yang ini, yang Landsat Collection 2 level 2 product bundle ini, dan klik. Dan kita selanjutnya kita akan mengolah datanya. Pertama klik file, add data. Ini kita pilih kita lihat tadi. Nah, sudah dipilih, kita klik control dan kita klik yang B nya itu secara berurutan dari 1 sampai 11, lalu add, tunggu. Nah, setelah seperti ini kita kecilin saja biar mudah. Setelah ini kita klik search
lalu cari saja composite bands. Nah, setelah ini klik ini, tunggu. Nah, sudah tuh kita klik input raster. Raster ini kita berurutan juga dari B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 sampai 10. Nah, setelah sudah B11 kita save dengan cara klik yang seperti ini, lalu pilih tempat yang kita serah, dimana kalau saya di sini, lalu klik new file geodatabase, lalu kasih saja namanya serah, lalu save name-nya dan lalu save. Nah, setelah seperti ini klik OK, dan ini kita tunggu saja. Nah, jika sudah seperti ini, maka komposisi padnya itu sudah berhasil. Nah, jadi kita akan mencoba dari 10 band yang ada di modul. Nah, kita akan mencoba ini untuk natural color. Kita akan mencoba 4, 3 sama 2. Nah, ini natural colornya. Nah, yang kedua adalah face color 7, 6 dan 4. Setelah itu color infrared yaitu 5, 4 dan 3. Yang keempat yaitu algae culture, dan coba 6, 5 dan 2. Nah, itu yang kelima, atmospheric penetration, yaitu dengan angka 7, 6 dan 5. Nah, ini dia seperti warna biru. Setelah itu yang ke-6 yaitu healthy vegetation, yaitu 5, 6 dan 2. Yang ke-7 land water, yaitu 5, 6, 4. Yaitu natural with atmospheric removal, yaitu yang merahnya 7, greennya 5 dan bluenya 3. Sudah berubah. Nah, setelah itu yang ke-9 yaitu 7, 5, 4. Yang terakhir vegetation analysis yang ke-6 ya, itunya 5 dan yang ini 4. Nah, itulah 10 band yang ada di modul. Selanjutnya kita akan mencoba untuk cropping. Kita
lakukan seperti digitasi, tetapi untuk polyline-nya itu kita ganti menjadi rectangle dengan cara klik katalog, klik kanan di file, lalu new dan save file. Kita kasih nama, ini filter type-nya polygon, dan klik edit, cari saja bagian S1984, lalu OK. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Pilih cari editor dan start editing, tunggu. Nah, lalu klik creator filter, klik ini, lalu ganti menjadi rectangle, lalu pilih saja yang ingin di crop. Nah, setelah seperti ini, jangan dulu untuk di start, jangan dulu untuk di save edit. Kita langsung pilih ke Windows, lalu ke image analysis ini, lalu klik yang geodatabase tadi, lalu pilih yang ini, di processing yang pertama ini, tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, jika sudah seperti ini, kalian tutup aja yang geodatabase-nya. Oh ya, di sini ini yang matiin semua. Nah, setelah itu ini kan seperti ini, lalu hapus saja, hilangkan saja centang yang ada di geodatabase kalian tadi. Dia akan menjadi seperti ini. Dia cuman menyisakan yang kalian crop tadi. Nah, untuk masking itu kalian centangi semua dan klik saja yang di sebelah ini. Nah, lalu kalian tutup ini, kalian tutup yang crop ini, yang clip ini dia tadi. Setelah itu nah, dia akan menyisakan yang kita tidak crop itu. Jadi perbedaan masking sama cropping itu, kalau cropping itu menyisakan yang kita crop, sedangkan untuk masking itu menyisakan yang kita di luar crop itu tersebut. Ini kita bisa lihat perbedaannya. Setelah ini kita akan mencoba untuk yang terakhir itu kita save dulu. Zoom sama manajemen itu, pertama kita zoom yang daerah yang kita zoom, lalu cari clip manajemen.
Nah, pilih saja yang paling atas, lalu input rasternya sama seperti tadi dari B1, B2, B1 sekali dia scroll ke bawah, Fishman, lalu extrude-nya itu ganti jadi same DS display, lalu oke. Lalu oke. Tunggu masih. Nah, jadi yang ini kita bisa lihat perbedaannya. Dia akan mengganti yang kita cropping tadi, akan mengganti seperti ini. Nah, setelah itu yang terakhir adalah layout. Untuk layout kita pilih file, paste and print setup, pilih yang landscape, lalu oke. Nah, ini kita sesuaikan saja sama kotak. Nah, setelah itu kita edit biar campur semua. Lalu klik rectangle, klik 2 kali di itunya, fill colornya, no color, dan oke. Nah, ini kita copy paste buat 5 kotak. Setelah seperti ini, kita tambah teks saja. Ini kita tulis dengan tulisan komposisi dan copy. Kita sesuaikan saja. Oke. Nah, ini kita sejajarkan. Nah, ini kita pilih insert untuk kotak kedua. Not arrow, pilih saja yang ini. Jadi sesuaikan di tengah. Lalu insert, scale barnya itu yang ini. Lalu properties, diffusion unitnya ganti menjadi kilometer, dan oke. Dan seperti ini. Lalu insert lagi, scale text yang paling atas, lalu properties juga, dan miles-nya diganti kilometer, dan oke. Kita ke tengah sini. Nah, untuk yang kotak ketiga itu kita insert, lalu legend. Nah, ini kita kan yang ini saja yang kita geodatabase, lalu finish.
Lalu sesuaikan saja untuk ini ya. Oke. Untuk yang kotak keempat, kita insert data frame, lalu sesuaikan dengan ini. Sesuaikan kotak yang ketiga, yaitu klik data frame-nya, klik kanan lalu properties, dan new data, add data, kita cari SHP Indonya. Ya, setelah ini klik kanan lalu properties dan pindahkan layarnya ke kanan dan oke. Nah, sudah seperti itu, kita klik zoom yang ada di kotak seperti ini, lalu ganti warna atau properties dan grid, new grid, dan yang ini, dan next dan next. Nah, sudah itu nah frame, cari untuk backgroundnya, kita kan background itu warna laut lalu blue. Oke. Nah, setelah itu kotak terakhir kita kasih nama toko oke saja. Nama kalian, kelas. Oke. Nah, kalau kebesaran tinggal kita kecilkan saja. Lalu tambahkan logo di insert dan picture. Logo Indraja di sebelah kanan ini, dan logo Unsri di sebelah kiri. Sudah, sekian dari tutorial saya. Selanjutnya akan penjelasan dari 10 bench tersebut. Nah, selanjutnya itu kita membahas dari 10 bench tersebut. Yang pertama yaitu natural color, itu juga berfungsi untuk warna yang asli yang kita lihat pada mata manusia. Yang kedua, false color, atau berfungsi untuk menonjolkan vegetasi, kesehatan tanaman, dan juga dapat membedakan tanaman dari tanah atau bangunan. Yang ketiga adalah color infrared, yang berfungsi untuk pemetaan tanaman dan identifikasi daerah basah. Yang keempat adalah agrikultur, berfungsi untuk membedakan sebagian jenis tanaman dan tingkat pertumbuhannya. Yang kelima adalah atmospheric penetration, yaitu penggunaan untuk analisis geologi permukaan tanah atau wilayah dengan banyak uap air di atmosfer. Yang keenam yaitu berfungsi untuk analisis kesehatan tanaman. Yang ketujuh, waterland, itu berfungsi untuk menonjolkan daerah-daerah yang terlihat oleh air. Yang ke-8 adalah natural with atmospheric removal, yang berfungsi untuk menampilkan warna alami
Yang kesembilan adalah survei infrared yang berfungsi untuk menunjukkan daerah-daerah yang panas di permukaan. Yang ke-10 adalah vegetation analysis yang berfungsi untuk menganalisis kepadatan, kesehatan, dan distribusi vegetasi. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya bisa ambil dari materi ini yaitu composite band itu berguna untuk pengamatan yang kita ingin teliti, semisal kita ingin meneliti vegetasi atau kita misalnya membedakan beberapa jenis tanaman, kita bisa menggunakan composite band agrikultur. Dan sedangkan jika kita ingin tahu untuk menganalisis kesehatan tanaman atau analisis vegetasi, itu dapat kita gunakan frost color. Yang kedua yaitu cropping. Cropping itu berfungsi untuk kita memilih wilayah yang ingin kita teliti gitu. Lalu perbedaan cropping dan masking itu, kalau cropping itu dia akan memotong daerah yang kita potong, sedangkan kalau masking itu dia akan menghilangkan daerah yang kita potong dan menyisakan daerah yang kita tidak potong. Yang terakhir yaitu saran. Untuk saran ini mungkin tidak ada saran, mungkin untuk pemateri lebih komunikasi saat penjelasan itu, jika bisa sedikit di zoom biar kelihatan gitu. Oke, sekian dari saya, terima kasih.